Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Gilang dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang kelompok. Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Ubuntu server. Pertama kita klik mesin, kemudian klik new. Setelah itu memberi nama kelompok 3. Lalu tipenya kita ganti ke Linux. Setelah itu versinya kita ganti ke Ubuntu 64 bit. Lalu next. Selanjutnya base memori 2048 MB, kita klik next. Lalu di size nya 25 GB, kita klik next. Kita cek sudah sesuai dan klik finish. Lalu kita ubah optical drive nya menjadi Ubuntu 23.10 Lab Server. Lanjut ke bagian network, kita ganti NAT nya ke bridge adapter. Lalu klik OK, kita langsung lanjut ke menu start. Kita masuk, pilih bahasa Inggris, installing system. Lalu ke dalam menu keyboard konfigurasi kita klik done. Setelah itu pastikan memilih Ubuntu server, lalu klik done. Menunggu installing system. Klik done di network connection. Di konfigurasi proxy kita klik done. Lalu kita klik done di konfigurasi mirror. Setelah itu pastikan memilih setup disk. Setelah itu kita klik done. Lalu kita klik continue. Lalu kita beri nama kelompok 3. Servernya KLMPK3, username-nya sama dengan server. Setelah itu kita membuat password. Lalu klik done. Kita install OpenSSH server. Lalu klik done. Klik reboot now. Login, ketik KLMPK3, lalu masukkan password. Setelah running dan berhasil, kita clear. Setelah itu kita buat perintah sudo apt update, lalu kita running. Setelah berhasil, kita masukkan perintah lagi. Lalu kita beri perintah sudo apt install apache. Kita running. Setelah itu ketik y, lalu running lagi. Setelah berhasil kita clear. Di sini kita beri perintah sudo ufw applist. Kita running. Kita beri perintah sudo ufw allow kutip apache. Lalu running. Kita beri perintah lagi sudo ufw status, lalu running. Perintah lagi dengan sudo ufw enable, lalu running. Di sini kita beri perintah lagi sudo ufw status, lalu kita running. Di sini status sudah aktif. Di sini kita beri perintah sudo systemctl status apache 2. Lalu kita running.
Di sini kita beri perintah lagi dengan perintah if config, lalu kita running. Selanjutnya kita beri perintah lagi sudo apt install net dash tools. Lalu kita running. Setelah itu kita clear. Lalu masukkan perintah if config, setelah itu running. Lalu beralih ke Chrome dengan membuka URL 192.168.170.204. Lalu balik lagi, kita masukkan perintah ls, lalu running. Lalu membuat perintah lagi cd var/www/html, lalu running. Setelah itu beri perintah ls, lalu running lagi. Selanjutnya beri perintah cp index.html index.html_default. Lalu masukkan perintah ls lagi, running. Lalu kita beri perintah lagi sudo nano index.html, running lagi. Lalu kita cari tag span yang di dalamnya ada Apache 2 default page. Kita tambahkan tag baris baru yang di dalamnya diberi teks kelompok 3 dash kelas 12.3a.13. Lalu next dan save. Setelah itu beri perintah clear. Setelah itu kita kembali ke Chrome untuk merefresh. Lalu berhasil, kita kembali lagi. Selanjutnya memberi perintah sudo apt install psftpd, lalu running. Lalu beri perintah sudo systemctl status psftpd, lalu running. Selanjutnya memberi perintah sudo nano/etc/psftpd.conf. Lalu kita running. Selanjutnya mencari write_enable, lalu kita hapus tagarnya, kemudian next dan save. Setelah itu kita clear. Beri perintah sudo systemctl status psftpd, kemudian running. Kemudian kita clear. Setelah itu beri perintah if config, lalu running. Selanjutnya kita beralih membuka app FileZilla. Kita isi host dengan 192.168.170.73. Username diisi dengan klmpk 3. Kemudian memasukkan password. Lalu masukkan port 22, setelah itu quick connect, lalu OK.
Selanjutnya kita mencari file index.html di remote site. Setelah dapat, kita pindahkan ke dalam local site kita. Lalu beralih ke folder penyimpanan untuk kita cek apakah sudah pindah. Jika sudah pindah, kita balik lagi untuk menghapus file index.html yang berada di dalam remote site. Setelah itu kita kembali lagi. Lalu memberi perintah ls kemudian running. Kemudian memberi perintah cd ... kemudian running. Setelah itu memberi perintah ls lalu running. Kemudian perintah cd ... running. Kemudian ls running. Kemudian memberi perintah chmod 777 www kemudian running. Kemudian memberi perintah sudo chmod 777 www kemudian running. Beri perintah ls lalu running. Beri perintah cd www kemudian running. Setelah itu ls running. Lalu perintah www sudo chmod 777 html lalu running. Setelah itu perintah ls running. Lalu clear. Beri perintah cd-html running. Kemudian perintah ls running. Di sini balik ke file Zilla untuk menghapus index.html yang berada di remote site. Lalu beri perintah ls running. Di sini balik ke file Zilla untuk mencari file yang telah dibuat. Kemudian copy file yang sudah dibuat. Setelah itu pindahkan ke dalam remote site. Setelah itu kita balik ke dalam Chrome dan refresh untuk melihat hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.